bisa jadi Kalau Kameramen, aku sama kameramen. dengan almarhumnya. masuk kok di setting. Masih tua aku waktu itu. Setting proyek lah nih masuk ke Lah, ya sih. Itu. Jawali Production. Aku sekali ketemu dengan almarhum. Bukan Agus. Pas aku di Bandung dia Enggak diangkat Siapa? tadi pas. Pendi. Si Agus. Agus, Gus. Enggak diangkat tadi pas nonton. Nanti tinggal nonton di YouTube aja ya. Nah, Iya, sama. Sejarah bangunan. hashtag Tapi tahu semua nggak anak Bapak? Anak Bapak Onang tahu semua nggak sejarah? enggak. Ah, Pak di live, Pak. Delay, nanti besok aja lihatnya. Nanti. Biar bagus diedit dulu. Mewawancarai Bapak nggak pernah cerita, tapi yang cerita dari mama. Bapak. Ya, kali. Ya, saya juga kan tahunya dari ini. Mamanya kalau mamaku kalau marah sama bapak. Heeh. Sebenarnya mama ini enggak mau Bagus. sama bapak. Tapi Kalau mbak saya kamu itu, pun, bapak tuh sering Bagi datang ke rumah, karibun. Oh. rayu-rayu, nanti Oh. nanti dikasih ini, kasih ini lebaran, bawa itu ini. Kenyataannya enggak ada. Nggak ada. Dan sering dibohongin. Jadi mamaku cerita. hanya rayuan aja gitu ya. Iya, Metik gitu deh. sering dibohongin. Jadi katanya. dari Pak. Tapi mama ini anaknya patuh sama orang tua. Oh gitu. Dia nggak berani Oh, mau. ada yang metik. Iya, metik. Jadi mungkin bagi dia tuh restu orang tua itulah Oh, dia yang baru deh. kebahagiaan deh. Kredit yang baru deh. Dia nggak berani deh. Arika. Baru. Karena orang tua ngerestui gitu ya. Itu yang rame itu kalian yang rame. Karena adik-beradik dia itu Yang wagon. ibaratnya Wagonnya. Jadi masuk lah. kakak dia itu Nah, keluar di atas dia. jadi dia kan, Kawin juga. jadi kan bawa kena bawa nanas. Seniawi. Jadi semua anaknya tuh kebanyakan dijodohin. Jadi, Semua dijodohin. oh, nanas. Iya. Iya. Kalian kan Tadi kecil. semua dijodohin. Kalau anak-anaknya dia enggak, makanya dia karena dia merasa adik-beradiknya mama tuh kan, mamaku merasa adik-beradiknya Oh, suka jadi dia kan jadi dia di sini anak-anaknya murah dia kok kalian berani. wagon yang murah. Karena pengalaman Di sini paling- pengalaman adik yang setahu persis ku tahu itu adiknya yang bungsu itu tahun dijodohin. 2018 terus kita bikin tapi nggak lama bisa. Nah, suaminya ditinggalkan, dia lari ke pacarnya, kemudian pacarnya ya kayak itulah pokoknya Diterima di sini lah. melawan kalau ada adiknya adiknya berani melawan kalau mama. Lain. Lain. Jadi dia hanya dikasih sering dikasih harapan sama Jadi bapak, anak buah. tapi dia nggak berani melawan. Karena ini karena dia ya udahlah karena menghargai orang Apa tua. be namanya rezeki Karena kita di situ tahu. kan mamaku kan lama, nenekku kan lama tinggal. Nah pada tahun berapa itu kalau nggak salah dia pindah ke rumah adiknya tuh. Aku kuliah di Padang. Ngerokok pun ada. Karena aku kan sangat dekat dengan nenekku dulu. Ngerokok. Jadi ibaratnya tuh kalau aku ada di rumah tuh nenekku tuh nggak pernah macam-macam. Rame gitu sini. Nah, karena aku tidur Sampai sama tidur, Ron. nenek, apa sama nenek kan. Aku mau ngurusin nenek tuh. Setelah aku kuliah itu Maka itu biasa bapak di Sama sini dia, merasa sering kecil dia berdekat. apa? Oh, dia anak-anak. nenek tuh. Karena yang itu kan sejarahnya Oh, gini. iya. Waktu dia masih kecil, dia diajak sepupu Coba besok main pulang. ke sawah. Ada sawah dulu. Iya. Kakekku kan Ini dari si Jawa Ibras. buat sawah lah. Oh. Di sawah itu ada sumur. Jadi waktu itu ya namanya dia kan paling kecil. Umur sekitar 4 tahun. Jadi Yati itu masuk ke dalam sumur itu. bensinnya kalau gitu Iya, jatuh ke sumur sawah. Orang jatuh sumur. Nah, iya sekitar umur 3 tahun atau 4 tahun lah. Jadi waktu sepupu aku tuh pulang ke rumah, nanya si Yati, Yatinya kemana? Katanya ketinggalan di sawah. Pas disusul ke sana sudah gini tangannya. Ah, udah lah lemes lah gitu lah. Jadi cepat-cepat diambil Yati itu. Jadi ibaratnya sudah pingsan lah kalau sekarang itu kan. Nah,
sudah nggak bisa ngapa-ngapa lagi, untung ada Cina di situ yang bisa. Jadi ditunggit badannya itu, dikelilingkan ke rumah 7 kali, langsung dicedok dari mulutnya pakai centong dari patok kelapa itu, baru muntah, baru dia nangis. Jadi ibaratnya dia itu kalau orang nyebutnya sudah meninggal hidup lagi. Ini cc-nya 1000 nih. Nah, mati 1000 1000. cc-nya. Makanya dia kan agak Cuman berlima, masuk ke agak orang. beda dari yang lain. Iya. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang ya kita ngobrol dia jawabnya Lain. beda arah gitu. Iya. Ya, jadi itu masalahnya. Kalau orang yang nggak tahu, memang anggap dia itu kayak orang sinting. Ah, itu. Tapi sebenarnya itu masalahnya. Dia itu kan kalau nyebutnya hidup-hidupan, syukur hidup. Nah, waktu itu kan bapak kan sedang tugas. Jadi mama itu adalah setengah ketakutan karena yang ngasuh Yati itu waktu itu Ayunya. Ayu mama tuh yang ngasuhnya. Mama sedang nyuci. Sekali yang pulang sepupunya dia nggak ada, makanya pada bercari-cari rupanya sudah di sumur. Nah, dari kejadian itu kan mungkin dia agak terganggu Metik manual. pikirannya Bisa metik, bisa manual. dari kecil itu Bisa masalahnya. metik, bisa manual. Makanya dia punya EQ agak di bawah rata-rata. Sekolahnya juga 2 tahun sekali naik, baru naik kelas. Jadi ada tinggal kelas terus. Nah, cuman karena dia bersemangat tamat SD kan, umur 16 tahun baru tamat SD, bayangkan. Kalau jarak tempuhnya sampai 300 km. SMP. 3 kali berhenti. Aku kelas 1, dia kelas 2, kesusul terus sama aku. Sesuaikan dengan kecepatan mesin. Ayati. Larinya juga jangan lebih Nah, dari pas 100. tamat SMP, kata mama ditanya, kamu mau nggak sekolah guru? Udah mak, katanya aku nggak mampu lagi, jadi cuman batas SMP. Dah, kata mama, kamu nggak nyesal kalau cuman tamat SMP? Enggak lah, katanya adikku banyak. Jadi mengenang sejarah dia itu, habis itu dia kerja. Nah, Yati itu kerja. Bapak ini orangnya kan prinsipnya gini, biar tekor asal kesohor. Jadi bapak waktu itu sering kalau ada orang apa pinjam, bapak dulu dagang emas, cuma nggak karuan. Habis gitu-gitu aja. Waktu dia meninggal itu kan sempat kuliah kwitansi emas tuh banyak. Cuman dia nggak jujur sama mama. Itu katanya kalau nanti bilang sama mamamu, nanti mamamu marah. Ya marah lah pak, kataku. Bapak nggak jujur sama mama. Tuh, sudah tuh bapak itu senangnya membantu orang, tapi karena kemarin tuh kena batunya, nolong orang, malah bapak yang hampir mau dipenjara. Nah, mulai dari itu bapak minjem duit di bank, habis gajinya. Jadi waktu itu untung saja Yono kerja, jual koran, sekolah itu sambil jual koran Yono. Yati kerja jadi pembantu. Aku juga sekolah sambil kerja jadi pembantu ngasuh anak orang. Waktu itu. Jadi waktu tamat SPG kita kan pernah ditua sama teman-teman. Nggak mungkin kamu bisa kuliah katanya. Iya, aku dikatain teman-teman aku tuh, kamu nggak, iya diledek. Kalau bahasa sekarang tuh dibully. Nah, cuman, jadi dibully itu sebenarnya sudah zaman dulu. Tapi karena aku tekad, masa aku nggak bisa. Nah, jadi aku mikir gini, kata mama, ini kamu ku kasih, waktu itu dikasih kalung emas 25 mata, sama dengan Yati kan. Kamu mau milih sekolah atau kamu mau emas ini katanya. Kataku mak biarlah, karena aku merasa dibully sama teman tadi, mau aku buktikan sama teman aku kan.
biar lama aku udah perlu itu, yang penting aku mau kuliah lah kataku. Jadi ikut tes si Permaru di Palembang. Nah, waktu itu Yono tuh sudah tugas di Palembang kan. Pokoknya cukuplah perjuangan di situ kan. Akhirnya aku lulus. Kata Yono gini, aku dulu mau kuliah di Bandung, gak jadi karena waktu itu milih kan ada pilihan kan, pilihan pertama, pilihan kedua kan. Jadi ikut tes Yono di Bandung tuh. Katanya itu gini, aku milih Bandung pilihan pertama katanya. Jadi yang di luar di Sumatera pilihan kedua. Rupanya di Bandung gak dapet. Nah, jadi pulang lagi ke Bangka. Kuliahlah dia di Bangka tuh di Pertiba. Jadi aku ikut, numpang lah kataku kan. Rupanya alhamdulillah besoknya Senin yang aku disuruh Bapak honor ngajar di TK dekat situlah. Rupanya hari Sabtu tuh lulus tes Permaru, langsung berangkat. Jadi kata mama mau berangkat apa dah? Oh berangkat lama kataku kan. Karena aku di hatiku tuh sudah ada gimana sama temennya. Mau aku buktikan kalau aku bisa kan. Jadi dijual lah, bawa duit 250.000 waktu itu. Aku ingat betul. Jual emas 25 mata tuh cuma 250.000. Pergi ke Padang, Wak. Pergi ke Padang. Sampai di sana kehabisan duit. Iya. Jadi aku ditinggal pulang. Bapak ke Bangka. Sudahlah katanya. Bapak pulang kalau gitu katanya uangnya udah habis, jadi tinggal 5.000. Seminggu aku ditinggali duit 5.000 di Padang. Bayangkan. Di 5.000 itu kalau zaman sekarang cuma 50.000 seminggu. Nah, duitnya itu dipakai buat bikin alat untuk ospek itu. Untung aja aku di situ sekos sekamar dengan anak dari Kerinci Jambi, namanya Ineke Harun. Dia ada ibunya, anaknya tuh anak manja. Jadi aku di situ diajaknya masak sama mamanya, diajak masak. Nanti sama dia aku diajak ke situ sini, aku nurut aja lah kan. Dia yang bayari. Nanti emaknya masak, aku bantu makan sama-sama. Jadi makan gratis lah. Nah, jadi seminggu itu bayangkanlah duit 5.000. Aku cuma nangis ya Allah gitu kan. Baru datang kiriman. Habis itu tiap bulan tak, karena orangnya udah nggak ada. Nggak tahu lah, aku ada kejadian di Bangka kan. Bapak tuh ada masalah. Disuruh berhenti aku kuliah. Pernah disuruh berhenti. Udah pulang, suruh pulang aja Tini tuh katanya. Tapi aku nggak tahu waktu itu kan, mama nggak ngasih tahu. Biar kata dia, nggak usah dikasih tahu Tini tuh. Kasihan. Jadi aku nggak tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah tuh kan. Adikku semuanya termasuk tahun ini dikerahkan bikin itu emping tangkil itu. Jadi itulah kerjanya jualin itu. Sampai akhirnya aku selesai kuliah. Pergi Yono sama bapak ke Padang. Pulang dari sana diongkosi sama teman, kakaknya teman aku kan, dibelikan oleh-oleh. Itu jadi selesai. Yang uniknya waktu aku di sana ketemu sama teman aku waktu aku di SPG dulu, yang ngebully aku malah bingung. Oh iya bingungnya, kamu gimana kamu bisa lulus? Kamu nyogok di mana bangsa itu bahasa itunya kan? Kamu nyogok sama siapa kata dia? Kamu kok bisa dapat negeri? Yang dia masuk swasta, Bung Hatta yang waktu itu kan anak dia orang Riau tapi punya saudara di Bangka. Aku bilang kataku, aku mau nyogok sama siapa? Sedangkan kita ikut tes ini kan aku di Palembang. Ini hasilnya dari Jakarta kataku. Murni kataku, aku nggak ada. Nyogok dari mana? Jadi itulah makanya aku keras sama anakku. Kamu kalau bisa dapat negeri, masa ibu negeri kamu nggak bisa? Itu yang ku tegaskan kan. Masa ibu dulu merantau sendiri, aku merantau di Padang, aku nggak punya saudara. Kamu malah ini kataku,
nggak dapat negeri mah. Udahlah kataku. Nah, Bangka ke Padang kan. iya. Banyak Kalau orang di yang sini mungkin murah dari cuma 25.000. sama ke Jogja ya, beli online kok enggak. Kalau Bandung. Kalau rakalnya Ke buat Bandung. nyablonnya tuh Iya. kalau nggak salah nah kayak gini. Apa? Dari Bangka Palembang langsung ke Padang. Ini yang menang Langsung Padang. Bangka Padang tuh sama kalau di sini Dari sini Bandung berarti. jauh. Lebih jauh Melewat Jambi dulu. semua harus ke Jambi. Iya, lewat Jambi, berapa ya? baru Sumatera Barat. Kalau yang sekarang Ya transit lah dari Bangka ke Palembang naik mobil lagi. senti per 1 meter tuh 5 tahun itu ya. Enggak, saya kan ambil D2, 3 tahun. Oh, D2. Ya, D2 dulu. sekarang. Oh, itu D2 harusnya. Ya, waktu itu kan baru angkatan pertama baru ada D2. Jadi tahun kami itu memang kata orang tuh rezeki, Kalau yang peridan mah kuliahnya masih murah. Tapi daripada universitas itu lebih mahal jurusan kami, uang sekolahnya. Cuman alat-alat itu misalnya kayak bikin untuk praktikum, kami dikasih. Gratis kan, karena dijadikan kelinci percobaan katanya. harganya sama 130. Jadi satu paketnya 260 juta. Kalau mama itu ketemu sama bapak, ceritanya dulu kan bapak ditugaskan di Bangka. Itu ada saudara bapak itu yang namanya Orang kan tahu Mang- langsung dari kaos, padahal bukan apa dari Mang kaos. Oding ya namanya kalau nggak salah. Iya, kain putih. Kata mama dulu, mama itu senangnya sama dia, orangnya ganteng. Karena mesin jadi lebih praktis. Tapi bapak nih yang senang sama mama. Besar juga ya. Nah dia itu waktu mau kembali lagi ke Bandung, waktu kejadian kapal Tompo Mas 2, kecelakaan kapal Tompo Mas 2 tenggelam tahun berapa itu? Nah, Ini kan manual. Ini manual. 62, 81. Ini bahan jersey nih. Kita 62. Ah, Ini bahan jersey. jadi itu. Nah, kejadian itu, jadi akhirnya mama kan mama ini orangnya nggak ada kenal sama cowok-cowok gitu, nggak ada pacarnya. Kebanyakan gini. Karena dia anak yang manut kan di rumah, anak rumahan lah mama tuh. Nah, yang kakek aku kan dulu kan pegawai timah, bapak ini kan sering ngajar kemana-mana. Nah, dia berkawan dengan uakku, suaminya uak aku tuh. Jadi uak aku tuh yang suaminya itu deketin Ayu mama nih kan. Nah, yang bapak nih deketin mama, tapi ndak berani deketin mama tuh lewat kakekku. Nah, dia nanya ada nggak sih itu pacarnya, katanya si Ini kan sablon manual semua. Tuginah, mama kan namanya Tuginah kan. Misalnya kan kalau di Nah, Tuginah itu ada nggak pacarnya? kalau sabun merah putih cuma di sabun merahnya. Jadi sering datang ke rumah, karena sering datang ke rumah nenek aku nih mungkin kan malu kan. Jadi apa enggak sama anak saya? Oh gitu. Iya. Ya mama ini kan malu, masih kecil mama tuh kan. Mama kawin juga umur 18. Ini jual 60. Bapak sudah 25. Kalau seragam buat pengajian. Nah, jadi dia kan belum tahu, Dari Mosklet ini. belum ngerti lah, belum Tahun bedanya. belum ngerti pacaran gitu. Jadi mama nih anaknya manut dengan orang tua. Kata bapak gini. Kata kakekku, kamu kalau nggak mau kawin sama dia, kamu mau kawin sama siapa? Dah, ya orangnya gini, kata kakek saya kan. Ya udah, akhirnya mama nikah. Kalau ke Sumatera. Nah, pas nikah setahun, Jadi dipakai dulu. Kan bapak ngajak pulang ke Jawa. Nah, ini kan Cuman salahnya satu. teori sebarang Bali. Kata mama, bapak itu sebenarnya di Jawa itu udah ada jodohnya. Mau dijodohin kan? Bapak ini nggak ngomong kalau dia udah punya istri di Bangka, punya anak. Katanya kakek itu kepingin cucu dari anak laki-laki. Jadi pulanglah ke Bandung. Pulang ke Bandung, Kalau dari sana sedang hamil dari Yono. sana tuh harganya Iya, pertama. Anak kedua kan. sini kan dapat Waktu pulang ke Bandung ke sini, 5.000 kalau bikinnya bapak tuh sudah ada anak, dia kan satu yati, tapi nggak ngomong sama kakek. 250.000.
Jadi sampai di Bandung terkejut kakek tuh. Kamu rupanya sudah ada anak, kenapa nggak ngomong? Malah sedang hamil anak yang kedua. Nah, akhirnya lama kan diam di Bandung setahun. Sampai bapak tuh kerja di Subang itu bikin apa dulu ya, Gunung Putri itu. Kata dia Gunung Putri kalau nggak salah. Nah, di situ hampir setahun, 9 bulan. Bapak sakit batuk-batuk. Mama nih takut bapak tuh TBC. Jadi minta pulang ke Bangka. Takut bapak tuh meninggal. Jadi minta pulang ke Bangka. Yang Yono nih selama hampir setahun lah di situ. Sudah masuk setahun, nggak mau lahir-lahir. Jadi asa ada orang melahirkan, dibawalah mama ke tempat orang lahir biar ketularan. Rupanya enggak juga. Akhirnya mama minta pulang ke Bangka lagi. 2 hari di sana lahirlah Yono itu. Nah sudah tuh tiap tahun bapak pulang, tiap tahun pulang. Pertama pulang Yati dengan Yono kan, naik kapal laut itu. Pulang lagi aku sama Iwan diajaknya naik pesawat. Nah aku nih lah sama Iwan yang pertama naik pesawat. Itu Agus sama Tony. Aku nggak inget tahun-tahunnya. Tapi seingatku aku umur 5 tahun pulang pertama ke Bandung nih. Umur 5 tahun, Iwan tuh masih digendong umur 2 tahunan. Nah, kalau Tony sama Pendi pulang ke sini mau sunat di sini di Bandung kan. Nah, terus sering bolak-balik itulah. Nah, tahun berapa itu udah aku pulang ke sini, suami aku nyuruh aku ke Bandung. 2 tahun di Bandung. Aku minggat dari pekerjaan aku. Oh, 2 tahun minggat aku. Sama Pendi kuliah di sini, buka dagang di daerah Cibadak itu. 2 tahun itu ada kejadian apa itu? Iya. Nah, dagang di sana. Jadi Pendi itu lah pernah dagang di sana. Nah, itulah ceritanya. Jadi akhirnya aku yang pulang ke Bandung. Dulu kakekku sering ngomong kan, kamu ke Bangka terus gak pernah pulang-pulang katanya. Malah bapak ngomong jangan takut katanya. Walaupun nanti aku nggak ada anak-anakku nanti pulang ke Jawa. Aku nggak pernah ngirimi uang, anakku nanti bisa ngasih uang sama keluarga di sini kan katanya. Kataku omongan bapak nih memang kenanya banyak di aku, kena terus aku. Jadi ya siapa? Udahlah, Tin, kamu aja. Udahlah kamu aja. Pas aku terakhir pulang ke sini ngajak Tony, aku sebenarnya ada kesal sama Ibu Iris dulu ada, tapi mungkin Iris nggak itu lagi kan. Aku ke situ sama Tony, udah pulang aja kamu ke Bangka, urusin katanya kakak aku. Bapak memang agak sakit-sakit waktu itu kan, sebelum bapak meninggal tuh. Nah, mulai dari aku pulang ke Bangka itu nggak pernah lagi ke Bandung. Putus hubungan keluarga kita ini, habis. Nah, belakangan tahun berapa itu ada tugas di Surabaya sama temannya. Tergerak hatinya kan, pengen pulang kampung lah. Nah, itulah mulai dia kataku kamu kesini tanya sini, baru dia ngajak ke Bangka. Kalau bapak dulu setiap tahun pulang, pokoknya di rumah tuh nggak ada apa-apa, nggak ada beli-beli kayak orang, tapi mama tuh rajin, pintar nyari duit orangnya. Jadi bapak tuh setia lah, jadi laki-laki termasuk setia bapak tuh. Padahal banyak cewek-cewek yang mau sama dia. Cantik-cantik kan, dia kan tinggalnya sama Pak Camat Sungai Liat.
bapaknya si Rafika Duri itu Jarang doyan. tinggal sama dia. Jadi kecil-kecilnya penyanyi Rafika Duri itu bapak yang ngasuh. Duri terkenal. Nah, bapak yang ngasuh tuh. Yang doyan danas. Karena bapak kan diam di situ. Kalau danas itu mau hajatan dibikin wajib itu. Jadi karena dia tuh orangnya, kalau sekarang nyebutnya bapak tuh kan orang ganteng kan. Ada berapa? Nah, sedangkan cewek-cewek yang mau sama dia tuh kan orang yang, Itu kayak bolu. kalau dia nyebutnya mama kamu tuh bukan pesolek katanya. bukan anakku jadi Iya. bahaya jadi Kalau yang cewek-cewek bapak dulu, waduh, cantik-cantik, sering berdandan. Gaji bapak seberapa katanya. Kalau mau beli bedak sama pupurnya aja nggak Kalau di sana manis-manis. mampu katanya. enggak sih banyak. Sedangkan mama nih kan paling-paling bedak model aku inilah, nggak hobi Lagi kayak di sini itu, nggak hobi berias. konsumsi danas tuh yang punya Kalau dulu kan yang terkenal apa pipa, kayak pipa. bolu-bolu. Apa kalau di sana? Hah? Kalau dulu kan kalau uak kalau beli bedak tuh mereknya pipa. Kalau hajatan-hajatan yang biasa. Enggak, kalau mama tuh enggak, dia bedak biasa itulah. Bedak apa? Pisang. Bukan. Yang cepukan Kalau malam dia kalau dulu Dia hobinya bedak kerang, bedak Kelly. oh Kelly. Kelly mama. Kilo atau di Oh ingat dulu dia kan sering nyebut bedak kerang. Ah, Kelly itulah. Kelly itu kan bagus kan. Iya, bedak kerang itu dia kalau pakai. Sekarang juga update-nya kan cepuk. Nah, pakai cepuk yang kayak kerang. Nah, itulah dia. Dulu kan cepuk tuh kerang. Iya. Kerang. Dia hobinya bedak itulah. Oh ya udah kayak ada Kelly. Soalnya kan bapak setelah bapak jadi diangkat jadi kepala SKB, Sanggar Kegiatan Pelajar, mama kan pergaulannya kan ibu-ibu. Kayak danas di kita bisa itu Pakai Kelly ini tuh nggak ada jerawat. ini tuh danas tuh jadi kalau di tempat Kami ini gini, yang anak laki-laki banyak jerawat karena bapak dulu masih bujang-bujangnya jerawatan kata mama. kalau di sini Sedangkan yang anak-anak perempuannya nggak ada jerawatan, nurut sama mama. udah busuk satunya. Mama tuh nggak pernah jerawatan. Emak misalnya harganya sekian gitu. Jadi, Kayak jual salak hah? yang dikasih keranjang. Ini Gitu kan. bapak dulu banyak ceweknya. Jadi kalau pulang ke Cipendei, Busuk itu ada. itu kan ke Cipendei itu jalannya lurus kan? Tapi bapak tuh nggak mau jalan situ. Dia belok-belok. Kenapa kata mama jalan sini? Ah nggak apa-apa. Nanti belok-belok lagi. Tanyanya sama Wak Ukar. Kenapa kata dia? Itu Kang Mas dia manggil kan sama bapak tuh kan. Mas Karlan tuh kalau lewat sini nggak mau katanya. Nggak usah jalan sini aja. Itu kan ada pacarnya di situ kata Wak. Ada pacarnya si Kunang katanya. Jadi nggak mau dia lewat situ. Ada terus. Kata mama kayak tuh, mau cerita. Bapak kamu tuh kan kalau pulang ke Jawa nggak pernah katanya jalan yang lurus, pasti dia belok-belok. Apa mak? Aku tanyalah sama itu kata dia, Wak Ukar tuh. Itu kan ada pacarnya kan ada di situ. Tuh yang dijodohin sama Ini si Pendi nih. itu katanya, Nih, sama Ujang nih si Pituk Ruwe nih. itu. Tapi dia nggak tahu kalau bapak itu udah punya istri di Bangka. Dia tadi mana Sebenarnya teh bapaknya mau saja. biar kata segala Wak. macam nih macam punya mobil. Tapi kakek karena bapak sudah punya istri dan anak nggak jadi. Ya udah katanya, malah ngeliat mama itu orangnya gitu kan, pendiam. Lalu dibandingkan dengan Bi Adem, Jangan kalah sama yang normal. dibandingkan dengan Bi Adem, kalau istri Mangdang tuh gini-gini katanya. Kalau mamanya si Yati, orangnya diem, Anak buahnya nggak banyak banyak. dia lah. Sudah tuh mama tuh kalau pulang ke Jawa, tapi dia bisa ya menyesuaikan diri. Jadi tiap pulang ke Jawa dikatain istri muda bapak. Padahal itulah istrinya. Ya kalau mau pulang ke Jawa dikeriting. Keriting mama tuh rambutnya. Dikeriting dulu sama dia. Jadi awet muda terus. Mesin ade. Dia pakai gigi palsu, giginya kan banyak habis. Dia beli gigi palsu tuh, atas bawah tuh. Bos ngade. Jadi kalau dia pulang ke Jawa, muda terus mama tuh. Nah, baju, Oh. pakaian tuh, Hah? dia beda. Kalau di rumah dia pakaian biasa, tapi kalau di ke Jawa, bajunya tidak pernah pulang lagi ke Bangka. Dimintain sama adik-adiknya. Iya, termasuk Uwa itu. Diana sibuk terus, Pen. Udah, Neng, Nih, Pen. Baju Nih, kamu nih, kan? nih, nih. bagus. Tinggal aja sini, Pen. kata mama. Nanti mama bawa spray, bawa apa ke Jawa tuh, pulang habis bersih. Nanti dia sana beli lagi. Mama tuh. Iya. Jadi kalau dia pulang ke Jawa pasti dia bajunya ditinggal-tinggal.
Tuh adik-adik bapak tuh kan banyak katanya. Bajunya bagus-bagus. Mama tuh hobinya nggak pernah pakai beli baju jadi. Dia pasti jahit. Kalau bukan Beli dasar dia jahit. 4 tahun. Model-model tuh dia gini-gini. Bikin sendiri modelnya. Oh, tuh, ha. Mama tuh. Jadi kan bajunya bagus-bagus. profesi kalau rumah jauh. Nah, dia tuh biar kayak tuh tahu dia tahu model dia. Bergaulnya juga nggak sembarangan. Dia jarang dia ke rumah orang ngobrol. Tapi kalau belajar ada bikin kue, ada perkumpulan paguyuban Pasundan itu, ibu-ibu itu nggak nyangka mama tuh bisa kayak itu. Ya, memang dia kurang bergaul kayak kita nih kan ngobrol-ngobrol itu kurang dia. Kurang. Tapi dia pintar, masak pintar, bikin makanan pintar deh. Dia ada perusahaan kan dia namanya yang Nah, baru. karena dia apa? Dia bergaul dengan ibaratnya tuh milih mama tuh termasuk milih. Di sini. Ya kalau nggak penting dia nggak mau. Iyalah. Ngomong juga ngobrol juga kalau nggak orang datang ke rumah dia nggak pernah ke tetangga. Rumah. Tapi misalnya ada kursus orang bikin kue ya, kursus orang Tuh, aku paguyuban nangis tengah shooting nih. Pasundan itu, dia pasti ikut Tuh, mama. bagus ya. Ini si Pendi nih. Tuh Rian, Ini. Sini dong. tuh Rian kak itu. Nah, ini dia. Nah tuh anak lo. Oh, yang mana? Nih. Oh, yang putih. Putih. Kayak Cina, dia tuh nggak pernah dipanggil Ini si Rian nih. Siapa namanya siapa? Adriansah. Adriansa. Iya. Wih. Kalau di Bangka ngetopnya gope, gope namanya cara gelarnya. Penny. Nah, hitamnya sama kan? Iya, Penny sekarang saya belum tahu. Nih si Pendi nih. Oh, iya, Pen. Iya. Kalau Jeli istri si Penny. Kelak di dalam dapur rumah tangga jeli ke sini. Nah. Wah, hitam-hitamnya sama kulitnya. Ini sama. Namanya tak kayak Pak Pendi tuh. Kembaran sama Pendi tuh. Ini kembaran Wak Penny. Kembaran sama Pendi. Tapi yang mirip si Dede. Dede, Ade. Iya, si Ade. Mirip siapa? Penny. Badannya. Badannya. Siapa ya? Iya. Ah, Kang Atep, si Penny ngajak bisnis Hah? konveksi. Tuh, ngobrol kompleksi tuh. Bos kompetisi gitu. Ini nomor Agus juga ada. Ada. 925 Gus. Yono 414. Aku nggak hafal tapi ujung-ujungnya cuma Nggak hafal. pakai modal, udah ada ngumpul. Itu aja bikin Ngumpul grup. kan, ngumpul ya. Ini percaya sama orang ini yang Kami uang itu grupnya aja, uang DP diputar-putar. sama, cuman beda berapa menit lah. Waktunya beda berapa menit. 81. Hah? Maksudnya apa ya? Ini Ini sablonnya ini. Itu 80. Nah, saya SP-nya 82. ini Kang Asep yang pincuk nih. KTP-nya 82. Dimudahin umur. Masih mending. Suami aku tahun 64, KTP-nya 69. Aku bingung, Mat, nanti kamu gimana? Nah kan kemarin itu waktu dia ikut tes PNS, dimudahin umurnya. Nggak pakai modal. Rupanya nggak dapat tes pertama lulus, tes kedua nggak lulus. Kekayaan aja nih, percaya. Jadi katanya surat lahirnya hilang. Jadi bikin surat lahir baru dipakai donatur. tahun 69 Baik, sampai baik. KTP-nya 69. Baik, sehat alhamdulillah nih. Dipakai donatur dipakai. Pagi-pagi tadi. Oh, Bimbing antar. oh. Enggak enak ya. Jadi dia tuh. Ini ada bintang tamunya beda nih belakang. Ah, nih. Ini itu ada bintang tamunya tuh belakang tuh. Nih, Ini tak enggak usah. yuk kalau Papa Unang tuh sebetulnya kalau pernah cerita mulai dari Mama ya. Tahun berapa tuh waktu pertama masuk Ke Bangka. Bangka Tahun 61. 61. Iya. 1961. Motivasinya apa sih dulu? Transmigrasi apa dulu? Awal? Ditugaskan ke Bangka Oh ditugaskan dari dari apa? Dinas Pendidikan Masyarakat. SKB. Oh.
Waktu Bukan, dulu namanya PLPM. itu LBM. Iya. Pendidikan latihan Masyarakat. tadi. Apa itu? Pendidikan latihan pemasyarakatan kalau nggak salah. PL. PLPM pokoknya singkatannya tuh. LBM Iya. kalau sekarang. Tapi itunya lebih ke apa, bidang apa sih, pertanian? Itu mengajarkan buta huruf. Bapak. Jadi membuka sekolah-sekolah dan mengajar buta huruf, Pemberantasan buta huruf. pemberantasan buta huruf itu. Oh iya, pemberantasan buta huruf dulu Iya. ya. Jadi dia tuh ke daerah-daerah itu, ke ibaratnya ke masuk ke dalam kampung, Kampung-kampung lah. nah, Karena ngajar. Nanti dia mendirikan sekolah, kurang ya. ya, Ya tenaga pendidikan kurang dulu ya. iya. Itu yang Jadi barang- dia tuh mengajarkan orang buta huruf supaya tidak menjadi, makanya dia mendirikan sekolah-sekolah setiap Paket. daerah yang diajarnya buta Sekolah huruf paket. tuh, Hmm. dia mengadakan pendidikan buta huruf. Enggak, sekolahan. Iya memang benar betul. Bagi yang tidak sekolah itu memang. Jadi dia membuka sekolah yang namanya sekolah Dharma Bakti SMP 3 itu termasuk bapak tuh buka Yang itu. mandiri kan. Hebat ya bapak itu. Gajah Mada, Dharma Bakti, sehingga habis gajinya untuk membayar guru-guru honor. Nah, mulailah mama Frustasi. frustasi, stres, sakit, diam, banyak diam. Mama dulu kalau Setahun ngasuhannya. lagi kumat sakitnya. Dia sering- Gak tidur malam, cuma Tuhan lah yang tahu. Kami nggak bisa tidur. Kalau dia dengar, Nggak dia tahu dia hari. ngomong sama bapak, gara-gara mas ini hati sakit. Bapak katanya gara-gara sakit. Aku tanya kenapa Bu? Gara-gara bapak. Nggak tahu. Aku Betul. nikahkan sama Tony kan. Dulu bapak naik apa? Perahu dulu? Wah, Kapal? Kapal, Ada kapal terbang? ke laut. Kapal laut. Berarti sama dari kalau dulu udah di Bakauni udah di lewat Lampung dulu apa langsung? Enggak langsung Oh, langsung. dari Pelabuhan Merak, Oh, dari Merak langsung ke itu langsung ya? ke Bangka. Bangka ya dulu ya. Dulu kapalnya kan kapal Tampo Mas itu. Iya. Kapal Tampung Mas. Nah, Tampo Mas namanya. Cuman waktu bapak ini mah belum tenggelam ya. Apa ada Tampung Mas Belum. lain? Ya kapal itulah. Tampo Kapal. Mas 2 namanya. Tampung Mas 2 Iya. yang tenggelam. Sama kapal itu. Ya, itulah kapalnya dulu. Ya, emang maksudnya bapak kan mungkin Tampung Mas itu bukan satu dulu kan? Iya. Banyak. Banyak, kapal Tampo Mas itu banyak. Ada 1, ada 2, ada 3. Tapi yang kecelakaan kebetulan waktu itu kapal Tampo Mas 2. Tampung Mas Yang 2. kata bapak ada saudara dia. Heeh. Kalau saudara benar apa bukan nggak tahu dari mana, pokoknya masih saudara kata mama. Udah tahu namanya, lupa aku namanya. Mungkin saudara Misan kali ya dari itu. Iya, Suka itu jadi kata dia dari sebelah kakek air itu kan banyak saudaranya, jadi orangnya pada pintar itu orang. Apa namanya lupa, aku sering disebut dia tuh, tapi aku lupa namanya. Mang siapa disebutnya dia. Nah itulah kawan dia itu. Jadi bapak tuh tiba di Bangka. Sebenarnya bapak tuh kataku, Heeh. kita makan sumpah. Dia kan sering melawan kakek, Heeh. bapak tuh. Bukan melawan apa kan. Jadi kalau bapak masih anak-anak dulu, asal disuruh makan, yuk kumpul, ngariung, wae ka dia. Heeh. Jadi pojok. Oh. Nah, jadi kamu kalau makan di pojok di
misah, maksudnya dari saudara-saudara, nanti kamu dibuang paling jauh. Itu cerita mama, tapi bapak sih nggak ada. Bapak juga ada cerita. Bapak dulu ya termasuk itulah katanya kan. Itu doa. Pada mau Habis katanya kan saudaranya kan perempuan semua. Masa aku makan sama perempuan katanya. Itu alasan dia tuh kan. Nah waktu dia masih tamat SMA tuh, tamat SMP. Aku mau melanjutkan sekolah nggak usah katanya. Saudaramu kan banyak, tapi bapak ini nekat. Tetap pergi ke tempat Mbak Surin tuh. Jadi ikutlah Mbak Surin. Kata Mbak Surin, udah kamu sekolah di sini sampai tamat SMA. Tamat SMA, bapak tuh ngelamar kerja. Nah, dia ngelamar kerja, rupanya ada lowongan kerja tapi di Bangka. Nah, Bangka itu di mana? Ya nanti naik kapal dari Jakarta, Iya. jurusan Bangka gitu aja. Sangka bapak dulu Bangka, yang di Sulawesi itu kan ada Bangka juga di sana kan, Sulawesi Utara itu. Sangka bapak di situ. Di Sulawesi. Nah, di sana mah jauh, kata nenek, udah nggak usah pergi, dah saya mau pergi kata bapak. Ya udah kalau kamu mau pergi pergilah nenek kan. Jadi pergilah bapak ke Bangka, dijemput dengan almarhum Pak Muslim namanya. Pak Muslim dulu kepala PLPM di Bangka itu, kepala pendidikan masyarakat, aku lupa apa itu. Pokoknya pendidikan kemasyarakatan lah gitu. PLPM disingkat. Nah, kalau mau saksinya benar-benar di Bangka itu masih ada saksi hidupnya namanya Pak Karmin. Pak Karmin. Pak Karmin itu anaknya rumahnya di samping saya. Masih tetangganya dia juga dulu aslinya. Itu saksi hidup yang tahu sejarah bapak sebenarnya. Bapak di Bangka itu gimana? Sampai Dia sekarang tahu. masih ada Pak Karmin? Masih ada orangnya. Masih normal? Masih normal, cuman sudah tua. Ya maksudnya bicara apa? Bicara masih bagus bicaranya. Nggak stroke, nggak apa-apa. Tapi memang udah agak sakit-sakitan, sudah 80 lebih kan. Itu tahu dia. Kayak Uwa berarti? Iya, kayak Uwa nih lah. Uwa kan? Memang tua dia dari bapak itu. Umurnya Iya, masih berarti tua. itu. Bapak itu dari seumuran Uwa nih lah kayak. Umuran Uwa kayaknya. 83 apa 86 lah, pokoknya lah di atas 80. Masih ada suami istri itu. Nah jadi kalau ada apa-apa dulu kan bapak tuh berkawannya sama dia. Dia tuh kan dulu yang namanya Pak Karmin itu kan mungkin orang desa ya. Sekolahnya juga cuma tamat SD, tapi dia rajin. Nah, dia itulah yang baik dengan bapak tuh, dengan keluarga kita. Jadi kalau bapak tuh yang aku bilang tadi, mungkin kami ini tidak begitu dekat dengan bapak tuh, karena bapak tuh sering ke Jakarta, ke Lembang, Bandung, ikut penataran. Asal dia ngomong ikut penataran. Jadi kami ini nggak begitu dekat dengan bapak. Seingatku, asal dia pulang ke Bangka itu yang dibawanya bawa alpukat. Ya, alpukat. Jadi karena alpukat itu kan benyek, jadi yang di rumah itu pada nggak mau makan. Katanya kayak ini apa yang keluar dari telinga itu. Jadi pada nggak mau makan. Itu karena saking matangnya ya. Nah, cuman yang senang itu cuman aku yang makan. Aku kan yang lemak-lemak tuh senang makan, makanya badanku paling. Kalau kulitnya yang hijau apa yang coklat? Yang di badan ungu. yang hijau itu. Hijau. Hijau. Karena kan mirip itu. Kan kalau di Mirip ya. nah, Iya. jadi pada tidak mau makan. Jadi yang mau makan aku sama bapak. Karena aku dulu kan pro bapak. Karena Yati kan Yono itu pada pro mama semua dulu. Iya. Kalau aku dengan bapak aku dekat kan. Itu Itu. cerit tahun berapa tuh sama mama ketemu? Itu dari Gimana tuh? dari tahun cuman setahun lah. Setahun di sana Nah. ketemu mama gitu. Dulu kan mama ini di Paret 8. Oh. Paret 8 tuh di daerah Citumpo. Nah, kebetulan bapak tuh buka itu
taman bacaan untuk orang buta huruf itu. Oh, kayak. Nah, dia ada ngeliat mama. Nah, maksudnya kayak berbentuk kios apa kayak apa di taman? Saya kayak Di taman Gimana? apa gitu ya? kan kalau dulu kan di rumah, Nah, kalau sekarang RT lah. iya, oh, kayak Nah, RT kalau di dulu aula, kan kayak namanya aula kan gitu ya? rumah kepala kampung namanya dulu. Iya, rumah Pak. Nah, kepala kampung. Jadi dia di rumah kepala kampung tuh. Jadi dia ngelihat mama nih. Jumpo. Oh, Jumpo. Daerah Bukan Jumpo, Kadimentok. Kadi. Kadimentok. Nah. Jadi bapak kan sering ngajar di situ. Mama nih sering ngasuh Mama Tira tuh. Nah, sering ngasuh anak kakaknya tuh kan. Dia ngelihat mama tuh. Orangnya diem. Itu ada pacarnya enggak? Enggak ada, kata bapakku, enggak, kata kakekku enggak ada. Sudah tuh pas kakek saya sudah enggak jadi pegawai timah lagi. Kakek itu maksudnya Kakekku, bapaknya Mama. Iya. iya, kakek tuh bapaknya mamaku tuh. Masih ingat Pindah. namanya siapa tuh? Namanya siapa? Siapa kakekku? Hmm. Kakekku tuh namanya Sumawiranu. Su Sumawiranu. kayak Jawa, emang tuh Iya, memang keturunan Jawa. Bukan keturunan Jawa lagi, aslinya memang dari Orang Jawa. Jawa, dari Purworejo. Oh, Purworejo. Iya. Bandung. Memang kalau kami nggak ada yang pulang, cuman adik mama yang bungsu itu tahun 86 Berarti pernah nenek- diajak nenekku pulang. Nenek Bangka, Jawa juga. Nenekku Jawa juga. Jawa juga. Iya. Oh, berarti dulu Dua-duanya sama asli. ini ya transmigrasi ya. Iya, kami. Iya. Hmm. Tapi dia tuh bukan transmigrasi. Oh, dulu bukan transmigrasi kan? Bukan. Dulu masih bukan, dia emang datang sendiri. Dia datang sendiri dengan rombongannya tuh nyari kerja lah, ibarat di Bangka Iya, itu. jadi intinya Nah. ada pulau nih. Iya. Dan itu yang membuka pulau lah isinya. Ah, ya. dulu kan Karena dia dibuang sebelum ibaratnya transmigrasi, tuh. Soalnya di zaman itu belum ada transmigrasi. Belum, Iya, dibuang. jadi buangan. Nah, buangan. Itu bisa jadi pelarian ya. Nah, tapi di Bangka itu dulu kan masih Kayak Soekarno ngetop dibuang. timah itu. Iya. Nah, Jadi lihatnya di Bangkanya banyak timah juga. Oh, banyak rombongannya tuh. Iya, banyak timah. Jadi kakekku kerja di timah itu. Kalau zaman dulu orang Jawa Timah itu ada kompleknya di Kadimanto itu ada perumahan orang kerja timah tuh. Jadi bapak ini kan ngajarnya kan ke daerah-daerah, ke ibaratnya ke pelosok-pelosok kampung. Mm-mm. Nah, pas mama ini kan ngasuh ponaan anak kakaknya itu sering itu kan keluar rumah tuh. Banyak gadis-gadis itu tapi tidak tahu dia senangnya dengan mama. Nah, sudah tuh bapak kakek saya nggak jadi lagi pegawai timah, pindah ke Sungai Liat, ke daerah kami tuh, ngambil tempat Jadi kampung Jawa Kebun itu sampai Cina. saya usia berapa ya? Sampai tahun SMP. 75 di kampung Jawa, pindah ke Sampai kampung Jawa usia tuh. SMP kalau nggak salah. Jadi Itu beli kalau tanah satu Cina yang tuh. pulang ke Jawa, balik lagi bisa 7-8 orang. Oh iya. Yang ngajak temannya. Kayak ini kayak apa sih yang Orang transmigrasi. ke Jakarta tuh sebutnya apa urbanisasi ya? Iya, urbanisasi. Pulang nih mudik Nah. satu Ya, orang temennya. balik lagi ke Jakarta bawa 10 orang Iya. gitu. Enggak temannya dia. Ya, bawa temennya. Pak Kardianto tuh orang mana? Wah, banyak kan. Sering kawin kayak orang Akhirnya lama-lama jadi saingan sendiri dia udah rame. Nah itu dari Tadi. kan ceritanya apa? Mama tuh enggak apa sih bapak yang senang sama mama. Iya, bapak tuh yang senang. Mama itu diam. Mama itu ada senang dengan orang, tapi bapak tuh tahu orangnya. Gak kesampaian. Nah, nggak kesampaian. Orangnya juga tinggal nggak jauh dari kami sih. Apa ya? Tapi udah meninggal. Udah meninggal sekarang. Udah meninggal. Tentara. Cuman diem ya, karena Tapi takut mama orang tidak berani tua. ngomong karena dia takut sama bapaknya. Bapak Katanya, bapak kita, bapak Unang. oh Kakekku. bukan kakek. Iya. Si laki-lakinya Kakekku takut. tuh kan Garang. bukan, dia tuh orangnya lemah lembut, Mm-mm. tapi wajahnya serem. Oh. Jadi kalau Sama, ngeliat dia sama. tuh dia kan ada kumis kata Mm-mm. kata mamaku tuh. Pokoknya serem lah kakek aku tuh, orang liatnya tuh takut. Tapi bukan kayak orang Garut ya.
Orang Garut kan banyak tuh serem-serem. Enggak. Punya kumisnya gede. Kalau Oh. kakek aku tuh orangnya besar, tinggi besar. Wajahnya agak serem. Kalau salah siapa? Dia pernah jualan manggis. Nggak ada orang yang mau beli. Takut tuh lihat. Jadi sampai rumah dibuang Mama. sama kakekku tuh. Di Kerawang kan Diambilin banyak. sama nenekku, dijual sama nenekku habis. Aku. Orangnya serem-serem. Serem, Badannya ya. kekor, serem-serem kumisan. Dia kan itu Tapi kalau punya mama, hai gitu. Malah lembut. ya kakekku Garut tuh sih. orangnya tuh. Dia punya apa? Ibaratnya punya Karisma buat orang. karisma tuh, punya ilmu juga. Iya. Bisa ngobatin orang sakit. Kalau demam tuh dipegangnya. Makanya dia punya barang nggak ada yang boleh. Nggak ada Tapi yang dia boleh nggak mau ngambil. nurunin sama anaknya karena anaknya itu perempuan semua. Ada yang laki itu sudah meninggal usia muda, waktu mama minta sama dia tuh, dia nggak mau ngasih, harus ke anak laki-laki. Bisa ngobat orang. Itulah jadi bapak ini kan dekatin kakekku kayak gitu ceritanya. Nanti datang bawa ini bawa itu, kakek aku ini mudah terpedaya sama bapak. Nanti pak saya lebaran dapat sembako, nanti saya bawa sini. Tunggu jadilah. Nanti pak ya saya bawa lama-lama. Ah pembohong, ada mama pembohong. Tapi dia tidak berani melawan orang tuanya, mama tuh. Dia kayak tuh. Tapi biar kayak gitu ditinggal suaminya dia setia di rumah. Mama. Siapa? Padahal diisukan Adek. tuh Pak Kara tuh ada Di sana, di- ceweknya di sana. Tak peduli. Terus kalau pulang ke Jawa ngapa nggak jalan sini? Tanya sama Uwa. Ada pacarnya tuh di situ. Nanti adiknya yang ngomong, itu ada pacar si Akang di situ. Yuk, si Ayu dipanggil mama kan si Ayu. Adik-adiknya tuh manggil si Ayu. Teteh Hayu. Ya. Ya karena mama tuh orang Jawa kan manggilnya Ayu. Itulah mama tuh kalau berjalan necis orangnya. Bisa dia menyesuaikan diri dengan Apa? istri pejabat-pejabat. Itu yang aku heran. Biar kayak itu. Kalau ada pertemuan orang paguyuban Pasundan kan ada di sana. Itu kan kebanyakan istri pejabat-pejabat ini. Aku aja pernah tinggal di rumahnya rumahnya Pasundan itu besar. bukannya Bandung itu. Kan Pasundan ini seluruh orang Sudah orang Jawa Barat. Seluruh orang Jawa Barat. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Cirebon dulu kan. Anak gua bapak itu orang Cirebon. Itu ceritanya waktu bapak sempat maksudnya ngelamar dulu, memberanikan diri ngelamar mama itu gimana tuh? Apa ngomong ke kakek apa Ke gimana? kakek. Ngomong ke kakek. Jadi ceritanya waktu ngelamar saya nggak undang orang-orang katanya. Oh, gitu. Saya mau melamar Tugina. Tugina. Mau melamar Tugina. Bapak tuh cuman bawa nanti orang tua saya mau datang. Bentar ya nanti kata dia. Ada orang tua Mau ya? dijemput di Mentok. Bohong sama kakekku. Jadi iya kata kakek aku tadi ditunggulah kan. Jadi mama ini kan orangnya rajin nanami sayur itu. Aku nggak ngundang orang nggak katanya, nggak ngajak siapa-siapa, nanti ngelamarnya kan sampai itu nanti aku bawa temanku katanya. Bukan ngajak temanku, jemput orang tuaku lewat pelabuhan Mentok itu. Dulu waktu itu kan di Mentok itu pelabuhannya. Tunggulah sama kakekku. Nggak datang. Sekali datang dia bawa temannya bapak tuh. Temannya siapa gue udah tahu dulu pokoknya. Ada kawan dia kan. Apa katanya? Orang tua saya nggak bisa datang, diwakili sama ini kata dia, masih saudara katanya kan. Di Mentok tuh. Ya iyalah mamaku lah marah-marah mamaku kan.
rupanya dia ngundang kawan-kawannya, ngajak kawan-kawannya ke rumah. Kesel sama mama tuh. Udah usah lah Pak, katanya aku udah mau. Apa? Jadi dimarah sama kakek tuh kan. Apa udah mau, kata kamu mau cari orang yang gimana lagi? Dia tuh orangnya gini, ngomongnya ini lah. Pokoknya mijak semut, gak mati bapak tuh. Kata mama dulu. Mijak semut juga gak mati katanya. Saking lemah lembutnya bapakku sampai itu katanya. Tertipu mama. Tertipu. Aduh. Jadi kata dia dapat itu waktu ngelamar tuh ngajak temannya 1 orang cuman. Jadi ada seminggu itu nikah kan. Jadi mama nih lah yang belanja kata dia. Nggak undang kawan-kawannya enggak kata dia kan. Cuman berapa orang saja ibaratnya cuma penghulu itu segala macam. Rupanya dia membawa kawan-kawan kerjanya tuh kantornya tuh. Untung mama tuh kata mama aku Mami pocong. apa nanam sayur kacang dulu, kacang panjang tuh. Nah, jadi dia masak tuh. Nenekku tuh nggak bisa masak. Nggak bisa nenekku tuh kan. Mamaku nih bergaulnya dengan ada Cina di situ. Cina itu bisa masak, bisa bikin kue segala macam. Jadi mama tuh rajin belajar dengan orang itu. Jadi dia yang masak segala macam. Yang adik-adiknya kan masih kecil, bibi tuh, adik mama tuh. Ya dia cuman jadilah katanya waktu ngelamar kan jadilah yuk katanya. Itu kan memanggilnya kan Kang Unang dulu kan. Kang Unang tuh ganteng katanya Pasek dulu. Kalau kamu tidak mau aku yang mau. Kata adik-adiknya. Oh kata adiknya tuh, adik mama tuh kan. Oh, adanya mama. Ada adiknya mama. Kalau kamu tidak mau katanya. Tapi masih ada adanya mama. Meninggal. Barulah meninggal belum lama. Oh, baru. Jadi katanya kalau kamu tidak mau untuk aku aja ya kan. Kan datang katanya pegawai negeri. Adiknya tuh kan. Jadi kata mama nih, yang nenek aku, gimana kalau kamu nggak mau tuh adik kamu yang mau. Kalau kamu nggak mau kata kakek aku, kamu lari dari sini. Nah tuh kan mama tuh kan takut dia kan. Jadi nurut akhirnya iya. Itulah nggak sampai ngelamar, mau ibarat melamar dia, cuma ngajak kawannya 1. Pas mau nikah dia ngomong nggak bawa orang, nggak undang siapa-siapa, nggak tahu banyak tuh. Sekantor. Nah, ibaratnya Pak Camat apa tuh, pada datang ke rumah tuh. Yang mama setengah kesel lah kan. Biasanya nggak undang, cuma Nah, bilang. nggak bilang bapak tuh, rupanya ngundang-undang orang. Jadi sebenarnya katanya malu. Udahlah kata kakek aku, biarilah. Jadi dia masak sendiri mama. Dari hasil tanaman dia sendiri. Itu dulu waktu nikah mas kawinnya berapa? Kalau mas kawinnya berapa dulu ya? Uang apa maksudnya, emas atau? Mas bapak tuh gak punya duit kok. Duit 200 rupiah Iya, 200 rupiah. zaman Ya, itu. 200 rupiah kan. 200 rupiah. Tahun. Sekarang 200.000 tahun 63. Bisa mungkin 2 juta lah sekarang. Mungkin. Pokoknya 200 rupiah. Kata mama. Perbandingannya dulu 200 rupiah itu waktu Kalau dulu jadinya 200 rupiah itu sudah dapat emas 10 mata. Oh aja 2 juta. Nah, 2 juta mungkin. ya 2 jutaan loh sekarang. Soalnya dia dibelikan emas sama mama. Iya, masa nggak mungkin sih pegawai negeri kalau Nah, 200.000 gitu. tapi mama ini banyak tanggungan. Dulu bukan dia kecil. Saudara-saudaranya tuh. Maksudnya udah Kapan kalian kelasnya tahu? beda. Wak Jumina tuh terkena itu bapaknya. Lari ke mama. Adik-adiknya tuh. Bapak ini orangnya baik. Baik. Ayu mama tuh. Banyak entah lagi mana ya. Jadi asal punya anak hamil pulang ke rumah kami, ke rumah nenekku, karena ibuku kan sama bapakku tinggal sama nenekku. Mama tuh tukang ngurus, makan sama kita. Pegawai negeri berapalah dapat beras cuma 10 kilo. Nanti kalau sudah sehat pulang lagi ke suaminya, kakak-kakaknya tuh, ayu-ayunya tuh.
Tuh jadi mama tuh. Jadi itulah model aku sekarang ini lah. kurang terurus lah, maksudnya nggak kayak sekarang lah ya. Iya. Tapi dia cuman mama ini orangnya rajin. Bapak tuh kurang lah, teman kataku. Dekat dengan anak-anak nih. Oh, gitu. Kurang dia. Karena dia jarang di rumah. Bapak tuh jarang di rumah. Cuman kadang-kadang ya kawannya banyak. Banyak kawan bapak tuh. Entah Sama siapa-siapa. anak jarang komunikasi. Nah, komunikasi dengan anak-anak jarang. Tapi dia dengan mamanya agak segen ya. Bapak nih. Kalau misalnya apa? Bapak dulu kan sering dituduh orang korupsi. Tuduh orang korupsi rumahnya kok kayak gini. Dia nggak mikir bapak itu kalau ada uang mikirnya pulang ke Jawa. Oh. Kalau ada orang minta bantu, ibaratnya tuh nggak ada uang pun diusahakannya. Nah, tapi dia nggak pernah ngomong sama mama. Oh. Tahu-tahu nanti ada orang datang ke rumah, Bu, gini bapak. Nah, tuh mama tuh kesannya sama bapak. Orang nggak bantu sama dia, tapi dia minjem uang, Tuh. orang nggak bayar. Ada. Iya, Itu. Nah, sering pulang ke Jawa, anak banyak pulang ke Jawa terus. Macam mana kata mama bisa bikin rumah Jadi bantu orang tapi uangnya pribadi? pribadi dapat pinjam lagi. Ah, Nah, akhirnya dia yang bayar. Dia Jadi, kesel. Dia tekor itulah asal bapak kesel. tuh terkenal dengan biar tekor asal kesal. Si Boris jadi Wah, itu gelar. sindikat lain. Dia baik ya. Oh. Baik, orangnya super baik. Bapak tuh. Kuakui lah. Kalau nggak mau sekolah di sekolahin. Saudara-saudaraku dari sebelah ibu tuh, bayangkan saja, bapak tuh diakunya sebagai orang tuanya. Tapi enggak lah saya. Nah, kalau ditanya orang mana bapakmu, tuh Pak Karla tuh bapakku. Tekor sor-sor. Enggak lah, saya kan nggak punya utang. Dia ini baik sama. Yang nurunnya Pak Yono kalau kita Kadang-kadang Yono tuh tin minjam dulu duit 300 enggak Pak. Ada kegiatan pramuka. kegiatan bapak kan kayak gitu. Dia kan ngajar di masyarakat. Oh gitu. Iya. Jadi Pak Yono yang Kataku kamu lu udah punya uang, Wak. Udah cukup, udah usah lah. Ah, udah Terus kamu seger kegiatan ini. nggak ada uang, dia tahan dari uang buat Malah. dari dia. Dia paling nggak suka. Dia aja pinjam uang. sama itu. Tony, Oh, kalau iya, Tony iya. tidak mau. Ya kan, Kalau Tony mau bantu, jelas. Nah, kan misalnya urusan keluarga tuh sakit, yuk bantu Tony. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan keluarga, ibaratnya kesenangan kita, enggak mau Tony. Dia paling kesel sama Tony. Ah, Tony gini-gini nanti ngadunya sama aku kan. Sudahlah, Wak, kata Wak. Sudahlah. Kalau orang nggak mau bantu ya sudah. Kalau kamu sakit pasti dibantu. Tapi kalau kamu untuk kegiatan kayak ini orang nggak mau, kataku, lah tolong atin. Tapi Minta dia- sama aku. Dengan Pinjam mobil dengan buat uang ngantar Yati orang. itu Oh, iya. Pak Yono Dia pinjam sama kita. Ngantar orang kayak lain. ini memang Enak aja tuh dibantu dia. dia. Ngantar saudara kasih, ngantar orang Iya. lain buat Ya iya harus gitu. Tapi buat orang lain. Kalau Yati itu sebenarnya orangnya baik. Dia bisa tuh bawa mobilnya, dia Itu modelnya bisa kayak orang lain pas apa Dia gitu. ini tahu dengan kondisi Buat Pak acara Yati dia dan ketua sakit. jadi dia ya. bantu Pak Yati itu. Yang butuh apa dia mau. Kalau ini buat acara. Iya. Itu. Karena dia makannya di situ ya, mulutnya nggak kecil ya. Kadang-kadang memang Itu buat organ. Nggak tahu namanya, juga ya. makan. tapi katanya si Yati itu jiwanya, modelnya, sifatnya kayak bibi kita yang bungsu, yang lari dari rumah tuh. Bening. Ya. Jadi Yati itu kalau marah sedikit pernah minggat dari rumah. Dimarah dulu sama nenekku, lari dia dari rumah. Oh gitu. Iya, lari dari rumah. Pernah tuh Yati itu. Jadi ketika dicari orang, dia tahu orang nyari dia, Oh, tahu. malah dilempar sama batu sama dia orangnya. Tapi orang nggak kelihatan sama dia. Yati itu. Waktu dia minggat tuh. Jadi ketemunya itu, dia tuh katanya arahnya mau menuju ke pantai. Pak Yati itu. Oh, Pak Yati Yati itu. itu. Mau lari ke pantai dia. Jadi pas nyari-nyari, sana kan dulu kan masih banyak orang pintar kan, dengan apa ya, dari matras tuh
kades matras tuh. Untung dia bisa kan. Pas dia mau menuju ke situ dipanggil sama kades tuh. Kamu mau kemana? Aku mau ke sana. Mau nyebrang. Kamu jangan kemana-mana di sini aja. Gak apa-apa. Dan orang itu kan agak bisa yang mistik gitu. Kamu di sini aja lah katanya, nggak usah kemana-mana. Aku nggak mau, aku nggak mau, nanti aku pulang gimana lagi gitu. Nggak apa-apa, kamu sini aja. Jadi ditunggu sampai malam, dia sudah tenang. Susul Pak Kades itu, kamu ini anak siapa? Anaknya Pak Karlan. Bapak kan ketop. Ketop bapak itu Pak Karlan itu di mana-mana tahu orang karena dia taunya guru pendidikan masyarakat. Jadi orang manggilnya Pak Guru. Pak Guru ya. Pak Guru bapak itu. Pemberdayaan masyarakat lah itu. Jadi kalau Wak Yati dulu kan, kamu anak siapa? Anak Pak Karlan. Kenapa kamu? Ya, kata dia, aku udah mau pulang, nanti aku dimarah. Kata itu, dia nyebut bapak tuh, orang tuh nyusul ke rumah. Bapak tenang-tenang saja, ada anak bapak di rumah saya. Kenapa Pak? Bapak dia ribut dengan nenekku tuh. Dan masalah apa, enggak tahu, dia marah, dia lari. Lihat itu. Makanya dia itu kan banyak terganggu pemikiran tuh. Makanya dia kayak itu. Maka aku bilang-bilang dengan adik-beradik keluarga tuh. Kalau Yati itu begitu, itu sebenarnya bukan dia. Karena dia tuh orang hidup-hidupan, sudah mati hidup lagi. Wajar kan? Nah, sudah tuh dia tuh kan orangnya pernah begini-begini. Dia nenekku dulu kalau marah kan, aku dengan Yati itu sering dibedakan memang dengan nenekku. Nenekku lebih sayang dengan aku kan. Yatinya orangnya karena kayak gitu sering dimarah sama nenek. Dia melawan kalau dimarah. Kalau aku enggak, kalau mama marah, siapa mau marah aku diam. Aku tidak pernah melawan. Jadi kata mak, udah ke depan aku nanya sama mama, mak kenapa sih ya itu begitu? Ya udah bibi kamu tuh, adik bapakmu tuh kayak itulah. Model Wak Yati itulah. Nggak tahu kenapa pernah terganggu juga. Tapi kata dia bibi itu dulu pernah dijodohkan, dia nggak senang. Jadi dia gimana tuh? Kepikiran terus. Nah, rupanya ku ada nanya sama Tentit, beda lagi. Kata Tentit, memang dulu ada dia dijodohkan sama kakek, kemudian dia cerai. Yang dijodohkan itu masih saudara dari kakek, dan menikah lagi. Nah, menikah yang kedua ini rupanya dengan duda. Menikah dengan duda, dia hamil. Rupanya keguguran. Nah, mulai dari itu dia ketakutan. Kayaknya suaminya tuh udah menikah dengan istri pertamanya yang lama tuh, gak punya anak. Jadi dia kayaknya takut disalahkan. Itu versi Tempe. Kalau versi mama tuh memang dia kayaknya tertekan karena dijodohin, karena dia senang. Katanya dia punya pacar sendiri, tapi aku nggak tahu juga kan. Versi Tempe kayak itu. Karena Tempe pernah nyusul Ning namanya kan. Nah, minta uang 200 itu nggak kembali lagi kalau pakai. Iya, itu. Nah, jadi mama itu waktu Yati lari dari rumah, bibiknya kan ada kayak itu. Jadi sekarang dalam ingatan aku, oh Wak Yati ini bukan sejati dari dia baru-baru ini. Memang ada garis kan? Garis keturunannya ada yang model macam itu. Tapi kan kalau yang nggak tahu, memang selalu menyalahkan dia. Iya. Nah, selalu menyalahkan dia. Dia tuh orangnya baik, tujuannya baik, tapi orang susah mengerti, nggak nyambung. Nah, kadang-kadang mama juga marah dengan Yati itu. Kata Kuma, jangan dimarahin Wak Yati itu.
percuma mama marah, dia nggak akan ngerti. Karena memang sebatas pikiran dia tuh kalau gimana ya, kayak orang mati suri. Jadi dia kan nggak ingat lagi ke belakang, dia tanya mana yang ada di depan dia itulah, mana menurut dia baik-baik, dia nggak versi dia, jadi nggak bisa nerima orang lain. Katakanlah Nah. pemikiran keterbelakangan. Nah tuh dia tuh termasuk kalau sekarang ini masa anak autis. Iya, masuk Nah itu ABK. kalau tidak bisa mengerti ya susah. Tapi saudara-saudaraku sendiri kadang sepupuku ya ada yang nggak ngerti dia kan. Pikirannya apa sih memang wataknya seperti Watak, itu. nah. Padahal kan Jadi sebenarnya kan enggak. kayak adik bapak itu kan yang bungsu itu kan karena ada sebab itu. Jadi dia tertekan melawan. Nah, kabar-kabarnya ada begini dia ada pulang. Waktu nenekku meninggal, waktu kakek meninggal ada katanya pulang. Waktu nenek meninggal juga ada pulang. Tapi dia nggak berani menemui keluarganya. Merasa bersalah. Nah, mungkin dia ada perasaan takut kan apa pokoknya yang jelas dia tidak mau menampakkan diri Bulat tekad. tuh, jadi dia tidak mau menyusahkan keluarga. Padahal tidak Nah, baik. itu. Jadi kalau kami nyebut kalau aku versi aku, oh Ayuku begini wajar karena memang ada garisnya kan. Cuman aku tidak suka satu, kalau di keluarga aku dikatain ada yang gila. Nah, karena menurut aku bapak, mama itu belum pernah tinggal di rumah sakit jiwa sampai meninggal. Itu versinya. Jadi menurut aku memang kalau sudah kata orang tuh, nah bapak sering nyebut apa? Teng manu teng. Nah, itu. Kunjungan. Nah itu bahasanya. Jadi Teng, grup WA-nya teng. teng. Jadi itu, Kunjungan. ya, jadi itu sejarahnya. Teng gitu deh. Sejarah. Istilahnya ada lagi. Mie juga gitu tuh. Kalau buah Apa sih itu itu, Teng? tidak akan jauh dari pohonnya. Ya, betul. Kalau Tapi- bambu tak jauh dari lebung, apa ya bahasa Ah, Bambu. Tapi Nah, itu ada perbedaan sebetulnya peribahasa itu ada perbedaan makna sebetulnya. iya. Kalau diperhatikan kayak teng manu teng, Enggak manu- mesti manu negatif kunjungan gitu kan. sama apa? Wah, nggak Buah jauh. kalau jatuh Nggak jauh dari- pohonnya. Itu detail maknanya sebetulnya berbeda. Iya. Beda penerapannya. Grup. Oh gitu. Iya. Kalau ulang suka ngomong Iya. teng mama Teng teng. Teng mana teng. Makanya di grup WA-nya disebut teng. Teng mana teng. WA di grup Jadi WA. disebut teng mana teng itu. Yang baru Sama berarti ya. yang baru Sama. video call tadi kan teng mana teng itu grupnya. Sering disebut dia itu, Bapak. Jadi kalau itu mah Biar tekor asal tersohor. Ah, tuh, untuk tuh, teng benar. anak peraku kunjungan itu Sohor. Ya. Itu. dari misalkan dari Gelaran baik. dulu Atau bapaknya di- Orang yang baik gitu ya. punya penyakit diabetes. Nanti ke bawahnya Nah, masih juga. ada yang kena penyakit Dari- diabetes. ah. Karena memang ada turunannya dari Ah. atas. Yang mau dia bilang maksudnya aku nggak ngerti, tapi dia sering nyebut tuh. Teng mana teng. Biar Nah. Bapak lu Teng manuteng anak meraku kunjungan. Nah, aku nggak tahu pokoknya samunya aku tahu Tua itu. juga suka ngomong gitu sih. Siapa? Mungkin Mimi. Oh, bukan. Mie bukan suka ngomong gitu. Oh, iya. ya karena Teng manu teng. adik beradiknya mungkin kakek dulu sering nyebutnya. ya. Namun. Tapi katanya kakek dulu orangnya Apa itu? orangnya pendiam kakek dulu ya. Ada yang nama kutub, bukan kutub. Nggak, kalau kakek dulu orangnya pendiam. Nggak banyak omong. Jadi kalau ada apa? Ada orang Belanda sering nanya sama kakek. Kakek tuh sering menyembunyikan baju. Dia kan. Kakek tuh cuman mbah kamu dulu. Dia nyebutnya kan mbah kan sama kamu. Berarti kalau yang pertama Pintar kan menjahit. Yati ya. Hmm. Terus ke Yono. Yono Yono tahun berapa? 66.
Desember 66. 66 berarti di bawahnya Tentit ya. Kalau Yati Ya. 62. 64. Oh 64. Nah, Tentin 63, Ah. Yati 64, Yati Yono 66, Yono 66. Ke sini aku 70, 70. ke Terus Iwan, ke Iwan Iwan 72, 72. terus ke Agus 75, Terus 75. ke Pendi 78, Pendi 78. ke Tony 81, Pendi 81. Pendi 78, Oh Pendi 78. iya, Tony ini 81, 81. Terakhir berarti. terakhir. Contoh. Bontot, kalau orang nyebut bontot mah, 7. 7 angka bagus 7, selain 9. Tapi anak bontot biasanya kan kalau di sini manja gitu. Adik Mama istri itu kan- tidak pernah memanjakan anaknya. Oh gitu. Tapi Dia kalau marah, dimarahin semua. dia nggak, jarang dia marah. Oh. Dia kalau marah dengan anaknya, baju anaknya dibungkus, Yang 3. dibuang di depan rumah. Iwan. Oh, gitu. Oh, Iwan. Silakan pergi dari rumah Oh, ini. Iwan. Oh, gitu. Itu dia. Kesannya Mama. sama anak. Agus. Enggak deh. Iwan. Dia tidak pernah mukul anak, tidak pernah. Aku tidak pernah, aku jujur saja. Bapakku dan mamaku tidak pernah nyubit aku. Cuman memang marah, tuh kan. Kalau marah, Karena aku termasuk bungkus bandel, baju. sering main pulang sore dengan sepupuku lah. Nah itu aku kena marah sama mama. Kalau mama mukul nyubit, bapak nggak pernah. Pernah. Tapi kalau dia marah sama orang, habis apapun dipukuli. Siapa itu? Bapak, Oh, Pendi nurutnya. nah, dibanting, dipukuli pokoknya. Jadi cuman mama itulah yang bisa Menenangkan. menenangkan bapak tuh. Mm-mm. Dengan ambil kayu, digebuk-gebuk kayak gitu. Habis kata mama nanti barang-barang ini. Jadi mama tuh kan badannya besar tinggi gitu orangnya. Jadi dia lebih kuat. Bapak kan kurus. Kurus tinggi. Bapak kurus. Kurus dari ku ingat bapak tuh sampai meninggal tidak pernah badannya gemuk. Kurus kayak itulah. Maniono, Tony lagi mana di rumah? Nah, itu sama. Nah, bapak dia tidak pernah gemuk badannya. Karena dia berjalan terus, mungkin mikir terus, tidak habis-habis. Tuh bapak. Tapi itulah aku, makanya aku punya suami. Jangan sampai kena tangan. Karena orang tuaku tidak pernah tangannya kena badanku. Kecuali mama tuh nyedol sini. Itu pernah, karena aku sendiri yang salah. Ingat aku. Tidak pernah. Kalau Yono macam itulah. Mama kalau marah, itulah bungkusi baju. Lah, pergi. Pergi. Oh, udah berani lah pergi anaknya. Nah, Tapi kalau nggak tahu anak sekarang, oh anakku yang sekarang jangan ditanya. Beginian. suruh pergi pergi. Pergi. Yang cewek itu, lah kau pergi lah kataku. Biasa di rumah nih. Oke. Lari dia ke rumah Ayuku 3 hari tidak pulang. Kemana sih itu kata bapaknya? Tuh di rumah Wayatinya. Oh iya. Gila panggil. Tapi nggak jauh ya. Enggak, Enggak. Itulah. Jauh. enggak tahan, enggak berduit. Pergi enggak pegang duit. Siapa yang masuk duit? Kataku siapa yang tahan ngurusi kamu? Silakan tuh ikut tante kamu yang di Papua. Tante dulu kan di Papua. Tuh tante kamu tuh di Papua enggak punya anak. Hilang tak duit sama dia. Telepon sama tantenya. Tante nggak ada duit, cuma untuk makan. Nah, mintalah sama siapa? Itu paling gitu. Paling meracun rumah uaknya. Uaknya datang tuh katanya, ini mau makan, beli ini. Nah, belilah, masalah. Aku mau. Dia baik Boyati. Wayati ya. Ya dari mulutnya kayak itu. Pada seneng itu ponaan-ponaan dia tuh. Enggak pernah ponaan dikeroce sama dia kan marah kan mulutnya kayak itu kan. Enggak peduli ponaannya. Tuh. Suaminya. Kalau ada makanan, makan, ada HP main HP, tidur di situ lah. Wayati. Tidak ada pikiran
mana ya, tapi dia punya satu pikiran sakit hati. Kalau dia sudah sakit hati dengan orang, berat, susah dia. Diingat terus. Tiap kali didengar ada kesalahan orang itu disebutnya. Tuh susahnya Wak Yati. Susah. Kata kuat tuh sedikit itu. Iya lah orang ini. Tak, katanya. Tapi kalau orang tuh baik, tetangga-tetangga situ lebih dari saudara gitu. Kadang dia masak ya, bikin sayur, nangka tuh. Banyak dia masak. Diantar nanti sama tetangga. Nanti tetangganya ngasih. Depan loh. Kawan bapak kawan. Oh iya, ini Nah, ya. kabar. Aji. Nah, Benaji itu di bawah tuh seperti yang orang tua ya, itu apa, keluarga dari Wak Mama tuh yang dapat orang situ suaminya tuh baik dengan Wak Yati. Mereka tuh tidak melihat celah Wak Yati orangnya kayak mana, tahu dia baik. Wak Yati tuh deh. Itu dulu berarti waktu nikah si Rima nggak ada yang tahu ya bapaknya. Nggak tahu. Berarti Jadilah setahun bapak itu menikah sama mama sudah punya anak yati. baru pulang ke sini ya. Dipanggil bapak tuh disuratin suruh pulang karena kakek itu sakit. Tapi waktu cerita pernah cerita wah itu Mang Endang kan pernah ke sana. Mang Endang tuh tahun 78. Itu udah ada Yati ya? Oh iya, tahun 78. Oh 78 mah iya. Pendi udah. masih Pendi kecil. masih kecil. Mang Endang diajak bapak ke Bangka. Oh, diajak bapak. Di Bangka Mang Endang tuh kerja bangunan. Gajiannya seminggu sekali. Iya. Tapi dia makannya sama mama itu rajin dibikinkan apa? Kalau orang Bangka tuh dibawakan sangu ke orang sini ya. Bawain nasi. Nah, bawain nasi. Kalau orang Bangka itu namanya dibawain bontotan. Nah, tapi nggak pernah kalau gajian ngasih uang sama mama. Nggak pernah. Uangnya juga nggak pernah dikirimkan ke sini. Disimpan sama dia. Kami ini kan anak-anaknya kan karena dididik mama itu ngelihat duit di situ, nggak berani ngambil kami. Nggak berani. Dia naruh duit di meja. Nggak ada yang berani ngambil. Iya. Anaknya walaupun minta duit dengan tidak dikasih, kadang ditaruh-taruhnya di sini, disentuh kan, di dinding-dinding kan. Naruh dari situ, nggak ada yang berani anaknya ngambil. Mama. Jadi Mamang Mangdang tuh selama 6 bulan keluarganya nggak dikirimi, juga nggak pernah ngasih mama duit. Duitnya disimpan sendiri. Jadi Bi Adam ngirim surat ke Bangka. Katanya anaknya sakit, si entah sakit, udah nggak sekolah, si siapa? Neng. Si Eneng udah nggak sekolah lagi, nggak ada biaya, nggak ada makan. Padahal kan ada sawah, padahal mertuanya kan kaya, anaknya cuma satu Bi Adam itu aja. Mama kan tahu, kata mama saya juga nggak pernah dikasih uang, makan sama saya. Iya. Nah, jadi udah gimana kata bapak, itu istri kamu sudah bangsa sekarang namanya merajuk apa cuman itu. Jadi marah kan sama Mangdang. Akhirnya Mangdang pulang ke sini. Nggak balik-balik lagi ke Bangka. Tuh Bi Adam itu yang marah. Marah lah bikin duit. Nah, kata mama, kami nggak, pas mama datang ke sini mungkin disangkanya kan masih ke keluarga kita ya, padahal nggak pernah. Udah. Kami sering Ayo. olok-olok sama itu Mangdang. Mang, Wak Yati itu sering minta duit. Apa? Mana katanya Mamang belum gajian. Mamang belum gajian. Zaman itu dia bawa duit 850 ribu. Arika. Di mana? Mangdang tuh pulang ke sini. Ini duit. Nggak ada ngasih kami. Nih buat nih. Nggak ada. Biarlah kata mama ada apa-apa. Jadi pulang karena dikabarin si Entah tadi sakit, si Neng tuh udah nggak sekolah anak-anaknya tuh. Si Adam udah marah katanya. Punya
besar. Jadi anaknya nggak disuruh berhenti sekolah semua. Sama model bapak sama anaknya. Sudah nggak usah sekolah anak-anaknya, berhenti saja. Mama nggak mau, Oh, gitu. nggak mau. Anakku biar udah tamat SD harus tamat sekolah. Tas sekolah apa? Kata ini bedanya. Oh anak-anakku harus tamat sekolah kata dia. Walaupun aku udah tamat SD cuma kelas 4, di sini nyebut kelas 4 SD. Coba dulu aku tamat SD lah jadi guru katanya. Jadi itu dia jatuhnya ke aku kena. Cita-citanya tuh lari ke aku. Aku sebenarnya gak ada cita-cita jadi guru dah. Nah kamu jadi guru, sekolah guru, nanti kamu kerja. Kamu tidak diremehkan sama laki-laki katanya. Kamu bisa cari duit sendiri enak katanya. Aku pikir iyalah, udah aku nurut aja deh. Tapi memang alhamdulillah aku nurut sama orang tua. Belum pernah terhalang ibaratnya mau ngurus ini ngurus itu sampai nggak berhasil gitu. Alhamdulillah. Sampai kata orang tuh ikut yang namanya sertifikasi guru tuh. Kalau orang bisa 2 kali 3 kali, kita alhamdulillah 1 kali. Cuman memang kita harus rajin ziarah ke orang tua, harus ingat orang tua sudah nggak ada, mau pergi kemana-mana kita harus ingat itu. Kalau orang Cina semakin tua orang tua semakin besar pestanya, semakin besar penghargaannya. Karena memang itu saya belajar dari situlah saya menghargai orang tua. Makanya kalau nasihatku sama teman-teman, sama siapa yang masuk punya orang tua, kesempatan kamu orang tua masih ada, uruslah dengan baik. Nanti kalau mereka sudah tidak ada, percuma kamu punya uang banyak, nggak ada artinya. Gitu. Makanya aku sekarang sebetulnya kata orang mau kemana pergi, nggak tahu, pokoknya ada uang itu dari mana. Nah, ini kalau kami kan belum gajian, tapi saya bisa berangkat. Pikirkan saja dari mana, ya itu sepintar-pintar saya. Saya nggak minjam sama saudara, nggak nyusahkan orang. Saudara. Berarti yang Iwan ya? Ya. Iwan saya belum pernah ketemu Iwan. Emang jarang. Iwan dulu waktu ke Bandung, pulang ke Cipedei sama saya umur berapa? Aku ingat waktu itu aku umur 6 tahun. Masih setengah ingat. Aku pernah jatuh dari tempat tidur di Cipedei itu. Cuman itulah yang aku ingat pulang ke Jawa itu. Cuma itu yang aku ingat. Berarti Bapak meninggal tahun 2010. 2010. 2010 ya? Ya. Oktober. Waktu itu ada kabar nggak sih? Ya. Kita sedang putus hubungan. Bapak meninggal tuh Yono tugas di Jakarta. Oh Yono tugas di Jakarta? Iya waktu itu tugas di Jakarta. Berarti Bapak meninggal juga Yono nggak ada di sana kan? Nggak ada. Nggak ada? Pas hari meninggalnya Yono pagi pulang. Bapak kan meninggalnya jam 1:30 malam. Mau Iwan pulang? 1:30 malam. Mau Iwan pulang Iwan? Yono pagi pulang langsung dikabari. Tapi Yono tuh belum dikabari Bapak meninggal, belum. Cuman aku bilang Yon, Pulang? Bapak masuk rumah sakit. Oh. Sore itu Bapak lah masuk rumah sakit katanya. Impulsnya lepas, jatuh impulsnya tuh, tabung impulsnya tuh jatuh. Nggak berasa. Sore itu aku kasih makan, ini obatnya nggak mau lagi ditelan katanya, nggak mau dimakan. Nasinya aku nggak mau ya, masuk ke kerongkongan, Banyak Mbak ya, ini AC juga nggak terasa dingin lagi. nggak terasa, bising anak-anak itu katanya. Cuma Berarti itu aja deh. Di usia ke 70. 70. Belum nyampe 72, kurang 2 bulan. Oh, 70. Bapak meninggalnya tanggal 23 Oktober. Dia lahirnya tanggal 12 Desember. 23 Oktober. Berarti Terus Mama tahun 2014 14. ya? Iya. 4 tahun.
bulan Sama 30 Oktober. Dia juga. Oktober. Iya. Bulan Oktober sama bulannya. Yang orang lihat TV tadi. Tapi mama waktu itu emang udah sakit-sakitan. Wah, dikasih Mama dia. sakitnya sudah masuk 11 tahun. Udah jadi tiba ada TV. Oh, udah lama. 11 tahun. Pemikiran. Tapi yang anu ada Berarti juga kan yang kotak sebelum kita. maksudnya sakitnya duluan bapak apa mama? Mama, Mama sakit dulu. mama dulu. Oh, mama dulu yang pertama Iya. sakit. Mama dulu Bapak sakit. yang ngurus. Biar tak maaf. Bapak yang ngurusin. Bapak tukang ngurusnya. Jadi itulah katanya yang ngurusin yang meninggal duluan. Yang diurusinnya belum. Nah, aku tahu Pak. Ya kalau bapak kemana mau ikut. Ke tempat-tempat ledakan. Gak bisa lagi ngomong mama. Berarti Nggak ngomong cuman jangan itu cuman itu aja. Oh, jangan lah. Oh. Kalau ngobrol sama kita pasti dia senyum. Kalau ada yang lucu menurut dia senyum. Tapi nggak bisa lah diajak ngobrol Berapa juga. tidak tidur-tidur main HP. Kalau kata dokter itu sudah hilang memori. Oh. Tidur. Kusut kayak benang kusut itu. Udah hilang. Kalau Dia kan punya jangan-jangan- penyakit darah tinggi mama tuh. Kalau jangan nggak bisa ini ya. Iya. Jangan. Nggak mau tangannya aja. Darah tinggi gitu. Cuma minggu kan. Kami ada tiket lah. Tiket aku. Banyak. Apa? Minta dia jemput Hah? adik. Siapa? Enggak dari bandara nanti. Tipar dia. Yang mobil juga jemput di sana maksudnya. Nah, jemput kita. Oh, yang dijemput di sana. Iya, dari bandara ke Ke rumah. adik ipar aku. Ya, mudah-mudahan kita mah diberi kesehatan ya. Panjang umur, Masih bisa kumpul lagi. ketemu lagi. Itu harapan. Soalnya kalau yang lain saya juga jarang komunikasi kecuali sama dia mah. Kalau Yono kadang-kadang saya lagi ngedit bang. Ada Dia ngirim memang hobi. foto terus ini kayak di Facebook juga Hmm. komen. Dia orangnya memang rajin, memang bagian Wartawan. kominfo dia kan sekarang. Kominfo. Iya. Ada Memang bagian informasi pasti segala dia macam. Anaknya kan juga jadi wartawan. Anaknya wartawan juga. gitu. Oh gitu. Yang cewek. Yang cewek itu wartawan.